Yang pertama, bahwa kita harus menyampaikan duka yang mendalam atas kelalaian negara dalam menyelesaikan problem publik akut yang disebabkan karena salah kebijakan. Salah kebijakan itu adalah memberikan izin areal tambang, tidak memperhatikan psikologi publik, tidak memperhatikan aspek infrastruktur yang melahirkan kematian massal mencapai 100 orang lebih. Ini cermin negara telah secara sengaja membunuh orang dengan mengizinkan tapi tidak menyiapkan infrastruktur. Itu kan sama dengan orang nyuruh pergi ke laut tanpa kapal, kemudian tanpa pelampung, dan kemudian kalau terbunuh itu kesengajaan. Untung Indonesia, Pak, ini kalau di negara lain ini sudah digugat negara. Nah, untuk itu tidak lagi saya minta kepala PU tidak usah terlalu berteori. Nanti begini, waktunya begini. Saya tidak suka orang yang pesimis. Ikut dengan saya harus optimis. Kenapa? Selalu takutannya adalah APH. Saya yakini bahwa selama kita lurus, selama kita benar, selama yang kita tempuh adalah untuk kebaikan, jangan pernah takut. Kita dipimpin oleh Pak Prabowo yang menginstruksikan pada kita semua untuk berpihak pada rakyat, mengambil tindakan-tindakan yang cepat dan nyata dan terukur. Nah, hari ini Jawa Barat sudah punya fiskal yang cukup. Kita harus sudah mulai melangkah pada hal yang nyata. Hal yang nyata di depan kita adalah dua musibah yang sering terjadi. Yang pertama adalah musibah di Parung Panjang. Yang kedua adalah, apa tidak malu orang Jawa Barat dalam setiap kenduri, dalam setiap minggu orang ngomongin puncak. Ngomongin puncak, yang pungutan liar, kemacetan, orang pingsan, orang meninggal. Nah, ini kan keterluderan kita dalam membaca. Kenapa? Karena kebiasaan pejabatnya kalau satu minggu ikut liburan, bukan melihat orang yang liburan. Ini yang perlu menjadi catatan penting kita. Sehingga hari ini kita ambil dua hal menurut saya. Paparannya nggak usah panjang-panjang. Setiap paparan pasti gambarnya itu. Yang gitu-gitu cukup di WA-in, lihat di WA kita udah tahu paparan begitu. Eksekusinya cuma dua, Pak. Parung Panjang itu. Nggak usah paparan lagi. Yang pertama adalah, kalau mau tol panjang itu, nanti harus AMDAL. Belum perhitungan investasi. 1 triliun kan dari Pemprov melalui BUMD. BUMD-nya nanti harus kerjasama panjang, Pak. Gitu loh. Dan kalau dikerjakan mungkin selesainya tahun 2027 baru selesai. Nanti yang matinya tambah jadi 300. Saya nggak mau, gubernurnya Deddy Mulyadi nggak mau ada yang begitu. Nah, jadi yang dilakukan oleh kita hari ini adalah bangun jalan yang kewajiban jalan provinsi sekarang yang menyelesaikan Parung Panjang. Tinggal meningkatkan kualitasnya saja, Pak. Kualitasnya ditingkatkan, kemudian duitnya dari mana? Duitnya sudah ada, Pak. Duit yang di BUMD 70 miliar tarik oleh Pemprov. Kan sudah ada 70 miliar nongkrong di situ. Itu duit 70 miliar kalau di bank, kalau diputerin udah jadi berapa? Tarik, Pak. Kembali lagi ke Pemprov, alokasikan untuk jalan. Nah, di 2026 untuk tol itu terus sekarang ditempuh prosesnya. Jangan sampai kita berspekulasi ingin membangun tol tambang, tolnya udah 3 tahun nggak kebangun-bangun, jalan provinsinya nggak dibangun, yang matinya tambah banyak.